Itu semacam gimana seseorang yang sebelumnya nggak punya anak, istilahnya, Iya. tiba-tiba menjadi orang tua, Iya, gitu betul. kan. Langsung anaknya banyak lagi. Langsung anaknya banyak, bisa jadi Nggak gitu. satu-satu, Heeh, langsung banyak. langsung anaknya banyak ya, mungkin yang Iya. lebih kompleksnya anaknya udah dewasa, rewel Nah. pula. Gitu kan. Bandel nggak nih? Bahkan lebih tua kadang. Disamperin klien atau ditelepon klien? Ditelepon. Dan ya biasanya kita sih welcome aja sih untuk kita bisa memberi advice lagi sih sebenarnya ini seperti apa After gitu. service gitu ya, Bu? Tapi ada engagement baru nggak nih? Bisa didiskusikan. Hai Ibers, jumpa lagi di Roti Manis, ruang obrolan rutin bermanfaat dan inspiratif. Emang ada yang nggak suka roti manis? Gak ada dong, Dit, semuanya pasti suka. Ya dong. Kembali lagi dengan kami, saya Dita. Dan saya Lisa, Kali ini kita mau bahas topik yang seru banget nih. karena tahun baru. Iya. Jadi harus heboh. Yuk kita langsung aja bersama Pak Denny Dan Ibu Angelin dari KPMG Indonesia. Halo. Halo Melisa, halo Dita, Iya, halo halo. Ibers. Halo ya, Ibers. Wah, selamat tahun baru ya Pak Denny, Bu Angelin. Ya, Ya, selamat tahun tahun baru. baru. Gak terasa ya akhirnya. Iya. Cepet banget udah 2026 lagi. Iya sih, betul. Di awal tahun ini kita mau share ilmu-ilmu baru nih buat ya Ibers. Jadi kita Betul-betul, walaupun POJK-nya udah dari 2024 sih Iya. sebenarnya sih. Sebenarnya nggak Udah baru-baru tahu amat belum ya. tentang apa nih? Jangan lupa kita minta kedipnya dulu. Oh iya benar. Hmm. Boleh minta kedipnya dulu Pak Denny, Bu Angelin. Minta kedipnya ya. Oke, kita kedip nih. Iya. Ya itu Itu kita apa? minta kenal lebih dekat orang penting ini. Kita mau Nah. kenal lebih dekat lu nih tentang Bapak Ibu, gimana Boleh. sehari-harinya kegiatannya. Mulai dari saya kali ya. Boleh. Nama saya Denny Hanafi, saya kepala Head Consulting di KPMG Indonesia. Jadi kebetulan selama 8 tahun terakhir sudah membangun divisi consulting ini, dan fokus saya memang selalu di area second line dan third line, baik itu membantu dari segi tata kelola, governance, risk management, ya, internal audit, dan juga pelaporan. Nah, sebelumnya saya Termasuk kebetulan konsultasi kayak gini ya Pak ya? betul, gitu. Nah, sebelumnya saya mulai karir saya di kantor US cukup lama, dan sempat pindah juga ke kantor Singapura kami, dan sebelumnya dirinya sekarang saya memimpin di Indonesia. Hmm. Nah, kalau ibu yang satu ini Wah, terima kasih mempermudah tugas kami ya. Oke, saya Angelin, saya di KPMG Indonesia, satu tim dengan Pak Denny sebenarnya. Area yang biasa saya handle itu memang terkait area-area governance, tata kelola. Jadi hal-hal yang terkait risk management, internal audit, governance, compliance itu area yang menjadi biasa ruang lingkup konsultasi yang biasa kami berikan kepada klien-klien. Wah, Karena tata kelola udah jadi makanan sehari-hari. wah. Pertanyaan kita harus banyak. Oke lah, siap saya. ayo. Nah, tadi kan di awal kita sempat ngobrolin nih Pak Denny, Bu Angelin tentang konglomerasi keuangan sebenarnya. Kalau dari POJK 30 sendiri, mungkin banyak klien-klien KPMG yang minta konsultasi tentunya ya Pak. Betul. Boleh dong diceritain sebenarnya harus gimana sih dan apa sih konglomerasi keuangan tuh apa ya? Apakah harus bank sebagai induk atau bisa non-bank juga? Baik, mungkin kita bahas dulu Boleh, overall big picture-nya dulu Boleh. kali ya. Sebenarnya ini langkah yang sangat baik, POJK 30 2024 ini mengenai konglomerasi keuangan. Jadi intinya di mana sebuah entitas jasa keuangan tidak lagi bisa melihat dirinya sendiri-sendiri. Kalau dia tergabung sebagai bagian dari sebuah konglomerasi, jadinya mesti dipilih lah mana perusahaan induk, atau istilah yang digunakan di POJK 30 itu PIKK. 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 Betul, perusahaan Perusahaan induk induk konglomerasi konglomerasi keuangan. keuangan. Betul. Lulus kita. Mantap. Istilah pertama. Oh iya. Nah, jadi kalau misalnya di dalam sebuah grup ada beberapa lembaga jasa keuangan, dan lembaga jasa keuangan ini nggak hanya bank ya, bisa juga perusahaan asuransi, multi finance, ya, modal ventura, dan ya entitas jasa keuangan lainnya, sekuritas juga misalnya gitu. Nah, jadi salah satunya mesti menjadi perusahaan induk. Nah, perusahaan induk inilah yang nantinya mesti mengayomi semua anggota-anggota jasa keuangannya, dan nantinya baik itu dari segi strategis, tata kelola, governance, risk appetite, dan lainnya gitu. Sehingga ada satu sentral yang
di istilahnya menjadi kaptennya lah di konglomerasi tersebut. Dan mungkin kalaupun di Indonesia ini baru di 2024 ya POJK-nya keluar, sebenarnya konsep ini nggak baru secara global gitu ya. Di Amerika Serikat, tempat saya bekerja dulu sudah ada peraturan-peraturan serupa, di Uni Eropa juga serupa, seperti itu. Iya, iya. Oke. Tapi berarti boleh non-bank nggak Pak untuk PIKK-nya, Bu Angelin mungkin atau? Ya, tidak ada aturan di dalam POJK sendiri tidak menggarisbawahi harus bank ya, yang harus menjadi PIKK. Bahkan dari POJK-nya sendiri bisa kita lihat PIKK-nya itu operasional, yang mana itu berasal dari lembaga jasa keuangan. Bahkan diizinkan juga untuk PIKK yang non operasional. Bahkan sebenarnya PIKK-nya tidak sama sekali bergerak di lembaga jasa keuangan sebenarnya kan. Tapi mereka perusahaan ini jadi pengelola, di bawahnya itu grup konglomerasi keuangannya itulah yang lembaga jasa keuangan. Oke. Nah, memang seberapa penting sih atau gimana sih dampaknya gitu dengan ada konglomerasi keuangan ini? Jadi kalau kita lihat mungkin basisnya dan kenapa regulasi ini ada, kita bisa berkaca di beberapa negara lain. Ya. Kalau saya boleh berkisah sedikit nih, kebetulan awal 2000 saya mulai karir saya di kantor US, jadi auditor perbankan di sana. Kalau kita tahu, jadi waktu itu melalui Global Financial Crisis 2007, 2008, itu lumayan periode yang menarik jadi auditor perbankan pada waktu itu di sana. Periode Ya. yang menarik. Menarik ya, menarik pusingnya, menarik ruwetnya juga ya. Nah, kalau kita lihat di sana, sebenarnya mereka sudah punya regulasi banking holding company ya sejak tahun 50-an bahkan. Jadi kalau ada konglomerasi yang ada antar bank, maka butuh satu holdingnya. Lalu di tahun 99 sekitar situ mereka berubahlah menjadi sesuatu yang serupa dengan POJK 30 ini, di mana konsepnya menjadi financial holding company. Financial Oke. Gitu. Nggak hanya bank artinya. Jadi karena disitulah di mana regulator US-nya itu melihat ada sebuah konglomerasi keuangan bisa ada asuransi dan bisa ada jasa keuangan lainnya. Nah, ketika terjadi global financial crisis, disitulah terlihat adanya dampak di mana bisa terjadi situasi kalau pengawasannya itu hanya kental di level bank saja, di level entitas, tanpa terlalu melihat ke level konglomerasi lainnya. Bisa terjadi situasi di mana mungkin keterjadian resiko itu terjadi di salah satu anak perusahaan, di sebuah divisi, ya, atau bahkan ada isu di mana ada gap resiko, misalnya karena perspektif regulasi dan resiko di sebuah perusahaan bank, entitas bank dengan entitas asuransi kan berbeda ya, faktor resikonya. Nah, takutnya ada blind spot. Kalau yang asuransi hanya melihat asuransi, yang perbankan hanya melihat perbankan, padahal dia menjadi satu grup di mana masing-masing mungkin kacamatanya berbeda, regulasinya berbeda, tetapi kalau digabungkan dalam satu perspektif gabungan, ya itu ya conglomerated risk-nya juga berbeda. Nah, setelah financial crisis itu jadinya memang juga di US dengan Dodd-Frank mereka perkuat, bahkan di financial conglomerate mereka mesti melakukan stress testing terpadu istilahnya. Mesti melakukan evaluasi resiko terpadu seperti itu ya. Gitu. Jadi kita lihat penguatan sistemik keuangan itu memang arahnya ke sana. Mungkin POJK 30 ini salah satu bentuk dari penguatan industri keuangan di Indonesia juga gitu. Tapi memang iya sih, kan kayak di Uni Eropa sebenarnya nggak cuman dari POJK aja, kalau misalkan yang di luar ada FSB atau Basel Committee juga sudah ada ya Pak Dini, Bu Angelin. Betul. Singapura juga masuk sih. Singapura juga masuk. Negara terdekat ya, bisa dicontoh banget ya. Iya. Terus gimana sih menurut Bu Angelin nih di industri perbankan saat ini dan juga ada POJK tersebut nih Bu. Jadi gimana sih peran dari perbankan nih untuk POJK itu? Oke. Peran dari perbankan sendiri kalau terkait dengan POJK ini jika akhirnya banknya yang ditunjuk menjadi PIKK ya. Tapi kalau bukan bank yang ditunjukkan berarti akan ada perusahaan yang lain gitu kan. Tapi dari sisi sini untuk jadi PIKK berarti bank dan mayoritas memang biasanya terpilih bank karena size-nya dan juga kematangannya lah ya sebenarnya dari bank itu berarti memang ada penambahan ekstensi tugas dan tanggung jawab lah ya kalau kita bisa bilang. Kalau dulu dari manajemen bank lebih fokus hanya
kepada satu entitas bank. Pada hari ini dengan menjadi PIKK berarti tugas dan tanggung jawab ini berkembang ya, di-extend untuk juga bisa mengawasi keseluruhan anggota dalam grup konglomerasi keuangan. Iya. Nambah lagi tugasnya. Nambah. Nambah lagi tugasnya. Tapi kan kita lihat dampaknya ya Bapak Ibu ya, karena tugasnya nambah nggak apa-apa, tapi kalau dampaknya bisa memberikan yang positif itu kan ya kita juga sama-sama happy. Boleh balik ke struktur gak Bu Angelin, Pak Denny? Tadi Oh, kan boleh. kalau dalam bayangan kita mungkin kalau dulu ya udah bank mengawasi anak perusahaannya. Tapi kalau konglomerasi keuangan bisa jadi sister company pun juga masuk ya, asalkan dia ada dalam struktur dari konglomerasi keuangan itu ya. Nah, jadi memang mesti ditunjuk satu perusahaan yang menjadi induk seperti itu. Dan kalau misalnya memang ada sister company, jadi mesti mulai dievaluasi apakah akan ada perubahan struktur jadinya. Nah, bagaimana itu nanti memformalisir adanya sebuah induk perusahaan. Nah, di beberapa kajian yang sedang kita perbantukan di tahun kemarin itu memang juga termasuk mengevaluasi satu, apakah jadinya nanti antara sister company ini akan dibentuk newco misalnya yang akan menjadi non-operational, tadi Bu Angelin sudah utarakan ya, non-operational holding company gitu kan ya. Ataukah mau ditunjuk salah satu entitas yang mungkin yang paling besar misalnya, atau misalnya yang paling kompleks untuk menjadi operational holding company-nya, seperti itu. Nah, ketika misalnya sudah ditunjuk, nah bagaimana strukturnya gitu kan, pada akhirnya tetap butuh menunjuk satu PIKK-nya itu kan ya, induk konglomerasi keuangan. Nah, jadi waktu kita melakukan evaluasi kajian kemarin, artinya akan ada semacam corporate action untuk pemindahan gitu kan, pembentukan struktur menjadi sebuah induk, Bikin org baru. Saya langsung kebayang nih Bu Angelin suruh bikin kebijakan, piagam gitu ya Bu ya. Oh, itu makanan sehari-hari Bu Angelin. Even sekarang jadi harus menambah ada satu kebijakan yang mengatur keseluruhan grup konglomerasi jadinya. Jadi ada satu foundation ya untuk bisa menyeragamkan, menyelaraskan lah, saya nggak bisa menyelaraskan arah tata kelolanya, strategi perusahaan, sampai dengan risk appetite juga ya, hingga jadi menjadi satu grup dengan arah yang sama lah ya, kalau kita bisa bilang gitu. Ibaratnya kalau ada tadi direktur PIKK, berarti juga akan ada direktur di konglomerasi keuangannya gitu ya Bu ya. Jadi maksudnya di entitas PIKK-nya udah ada direktur, Itu, jadi mungkin akan menjabat ada. sebagai direktur untuk Iya, betul. iya betul. Berarti akan ada satu yang ya bagaimanapun tugas dan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai PIKK ya, mengendalikan mengawasi lebih ke sana ya, dan monitor. Nah, itu menarik tuh dari beberapa diskusi dan dalam penugasan kami juga ya. Itu semacam gimana seseorang yang sebelumnya nggak punya anak istilahnya tiba-tiba menjadi orang tua. Iya gitu betul. kan. Langsung anaknya banyak lagi. Langsung anaknya banyak bisa jadi. Nggak satu-satu loh, langsung banyak. Langsung anaknya banyak ya, mungkin yang lebih kompleksnya anaknya udah dewasa, rewel Nah. pula. Gitu kan. Bandel nggak nih? Bahkan lebih tua kadang. Gitu. Jadi istilahnya seperti rumah tangga yang baru menjadi orang tua yang baru gitu kan. Jadi sekarang tidak hanya memikirkan diri sendiri. Tadi mungkin pertanyaannya gitu kan ya, direkturnya jadi direktur ke entitas tersebut, tapi juga menjadi punya tanggung jawab terhadap konglomerasi. Nah, artinya banyak aktivitas-aktivitas baru yang mungkin mesti ayomi lah sekarang gitu. Tadi mungkin Bu Angelin udah utarakan, oh artinya policy nggak bisa sendiri-sendiri. Nah, mulailah konteks mengenai apa sih role sebagai parent ini gitu. Diskusinya bisa menjadi mengenai parenting style gitu kan. Itu konsepnya menarik tuh. Parenting style gitu kan ya. Sejauh apa akan mengatur gitu kan. Wah, anaknya udah dewasa nih. Uang jajan masih dikasih nggak, apa suruh cari sendiri misalnya, as simple as that gitu kan ya. Atau udah deh kita cuekin aja ya. Ya, Cuekin aja gitu, ya. misalnya, Biarin gitu kan. mau bandel terus bandel aja gitu kan. Suruh pulang jam berapa nih kalau udah sore gitu kan misalnya gitu kan. Lagi ngomongin kelompok keuangan sih sebenarnya. Salah ya. Oke. Jadi kayak lebih keterlibatan dari induk tadi gitu ya. Betul. Dan seberapa besar konsistensi, seberapa besar misalnya deviasi boleh dijalankan, seberapa banyak koordinasi, dan itu akan tercermin baik itu di manajemen resiko, bahkan juga dalam pelaksanaan audit. Apakah akan ada nanti misalnya group audit charter, group audit methodology, gitu kan, conglomerated audit assessment misalnya gitu. Wah, sudah siap bikin?
Eh, gitu. Siap nggak siap harus siapin kan, Harus Pak. siap, Iya, betul. apalagi kalau kita tadi ditunjuk sebagai PIKK Iya. dan Mm-mm. pengurusnya gitu juga harus bikin. Mau nggak Tapi mau ya. iya, betul. Iya. Tapi jadi banyak sih yang memang mulai dari pelaporan dan juga semua governance yang perlu disiapin, termasuk juga kompetensi dari yang ditunjuk tadi ya, Bu Angelina Betul. pada ini. Jadi kan sekarang kompetensi nggak cuma mengurusi entitas sendiri gitu ya, tapi kompetensi untuk pemahaman terhadap industri dari anggota itu juga harus ditingkatkan lah ya, harus ditambah gitu. Jadi dia Challenge. terus belajar. Iya. Nggak bosan-bosan. Aku pengen tanya ke Bu Angelina nih, kan katanya tadi udah setiap hari menemuinya itu kan ya. Kalau biasanya nih Bu, di beberapa klien Ibu yang terkait dengan konglomerasi keuangan, nah seringnya ketemunya dengan internal audit kah atau dengan tim risk kah atau gimana tuh Bu? Terutama dengan internal audit sih Bu, aku pengen tahu segimana kerjasamanya nih, apa dukungan apa nih yang biasanya dibutuhkan dari konsultan ke internal audit? Oh, oke. Kalau terkait internal audit, terutama dengan berlakunya POJK 30 ini ya, yang pasti ada sedikit shifting tugas lah ya, tanggung jawab dan authority dari internal auditnya. Seperti yang sekarang yang pasti piagam internal auditnya diupdate Ditambah ya, untuk bisa merefleksikan betul, tugas betul. sebagai internal audit terintegrasi ya, yang mengawasi anggota konglomerasi keuangan juga. Itu sudah pasti yang pertama yang harus kita sesuaikan. Berikutnya hal-hal yang terkait dengan metodologi auditnya juga, Metodologi untuk audit. memastikan keselarasan yang dilakukan oleh internal audit di dalam anggota konglomerasi. Dan yang kepengalaman saya lihat itu juga membantu kita internal audit dalam hal penyusunan rencana audit tahunannya. Rencana Iya, audit penting itu berarti ya, Bu, ya. Benar. Jadi kalau dulu mungkin kayak Elisa sama Mbak Dita tuh mungkin lihatnya rencana audit tahunan di bank aja gitu kan ya. Tapi sekarang misalnya dengan menjadi PIKK, mau nggak mau kita juga harus melihat secara group wide, secara anggota konglomerasi keuangan, area-area yang mereka cover memang sudah memadai atau memang ada yang butuh difokuskan lagi. Bahkan ada yang mengambil posisi juga internal audit, mereka ikut melakukan audit turun di kesananya anak ya. di grupnya gitu. Oke. Dan itu kan ada perubahan-perubahan Betul, yang pastinya sih. pastinya. Manpowernya induk ada nggak tuh kalau sampai harus ikut dalam anggota dari konglomerasi keuangan auditnya juga ya gitu. Iya, membantu tapi juga. biasanya sih memang memilih ya yang menjadi signifikan dari kacamata PIKK-nya ya. Tapi tetap ada kebutuhan berarti meningkatkan kompetensi, meningkatkan pemahaman terhadap apa yang harus diaudit, itu menjadi salah satu tantangan untuk internal audit sekarang. Oke. Kalau boleh saya tambahkan juga, Boleh, Pak. sebenarnya pemahaman itu sangat penting. Kenapa? Beberapa kali misalnya kalau induknya itu adalah perbankan, nah anak perusahaannya asuransi, itu dua dunia yang sangat berbeda. Biasanya Iya, auditor di perbankannya nyaman dengan isu-isu yang ada di perbankan, resiko kredit, operasional, treasury, liquidity misalnya ya. Tetapi kalau misalnya udah masuk ke industri asuransi, mulai ngeliat mortalitas, Klaim. lapse, claim gitu kan. Udah Premiumnya ada yang technical reserve-nya bikin apa enggak? benar. Nah, itu udah industri yang berbeda. Nah, Oke. biasanya itu menjadi sebuah kacamatanya juga gimana misalnya untuk entah itu sharing knowledge ya, meningkatkan pemahaman terhadap resiko, karena objektifnya sebenarnya dari PEKK ini ada evaluasi resiko yang bisa dilakukan secara konglomerasi. Artinya bukan lagi hanya kalau bank saya hanya ngeliatnya bank aja ya gitu, iya, asuransi saya hanya ngeliatnya asuransi aja ya. Nah, di level PIKK-nya itu jadinya mesti melihat kalau kita adalah penggabungan konglomerasi yang termasuk adalah industri perbankan dan lembaga jasa keuangan asuransi, secara kombinasi mana nih resiko utama secara grup misalnya. Nah, itu tentunya membutuhkan pemahaman tidak hanya terhadap industri perbankan tapi juga kompleksitas di asuransi. Betul. Nah, mungkin itu gitu. Nah, apalagi kalau nanti udah nambah misalnya
penjaminan, udah Iya. nambah multi finance, modal ventura, multi finance, Dana dan lain-lain. pensiun. Dana pensiun gitu kan. Wah, komplit jadinya. Ya, yuk kita pulang. Seru banget nih. Kayak udah makin panas nih pembicaraannya ya. Mau kita kasih sesuatu? Keju panas. Iya. Kejutan pada narasumber. Jadi nanti kita harapkan dijawab dengan secepat mungkin. Silakan Lebih seru spontan bareng. aja. Iya, Siap. Spontan Sudah boleh. siap? Boleh. Cuma 5 pertanyaan, Pak. Oke. Oke ya, siap ya. Lebih mudah dibandingin nge-review yang tadi loh. Lebih mudah. Pasti. Ya, ya. Oke. Disamperin klien atau ditelepon klien? Di Samperin. telepon. Disamperin. Jangan samperin telepon. Jangan dua-duanya nih. Saya sudah di bawah, Pak. Saya di depan ruangan Ibu ya. Gitu. Oke, oke. Pertanyaan dari saya, internal audit atau risk management? Risk management. Dua-duanya lagi saya. Iya ya, saya nggak dikasih. Salah. Oke. Ibu benar. Karena ada kita nih internal Iya. audit, jadi nggak enak. Kita pasti gimana? Iya. Oke. PJK 30 atau iCover? Dua-duanya menarik. Dua-duanya soalnya. menarik. Nah, PJK 30 karena kita menyiapkan 30. di apa ini. Ini pertanyaan. Boleh. Alasannya ya. dampaknya sistemik gitu. Iya. Oh, oke. Nah, selanjutnya nih dari aku. Kerjaannya kompleks banget nih, tapi timnya Enak. atau kerjaannya mudah, tapi timnya nggak Gak enak. enak. Timnya enak kalau saya. Iya. betul. Mau susah apapun yang penting timnya solid dulu. Timnya solid nih. Oke. Terakhir deh, ini yang gampang. Baca buku atau olahraga? Saya baca buku. Baca buku. Wah. Oke. Thank you. Seru. Kita jadi kenal lebih dekat nih sama Bu Angelin dan juga Pak Denny. Ya walaupun ada perbedaan pendapat sendiri. Walaupun nggak enak menjawab Iya. tulis. Oke. Tadi kita lanjut lagi nih ya. Keju panasnya sudah berakhir. Sekarang udah adu mandi. Udah nggak panas lagi ya udah. Oke. Kalau udah ngobrolin tadi tentang kompetensi, terutama internal audit, kemudian juga definisi dari tadi konglomerasi keuangan, sampai tadi kita udah sharing juga ya Bu Angelin apa yang harus disiapkan nih pertama kali. Tapi kalau dari yang sudah terjadi nih, atau yang dari kliennya Bapak Ibu so far gitu, setelah selesai gitu penugasan tersebut, apakah masih sering nggak sih dikontak, Pak itu kemarin jadinya saya mesti gimana ya, masih tetap nggak dong gitu sebenarnya. Pernah nggak mengalami hal itu? Pernah banget. Kemarin ada selalu lah pengalaman kami sih selalu seperti itu. Jadi walaupun kita sudah Udah pull out sudah gitu. pull out, Ah. sudah menyelesaikan dan juga mungkin even kita sudah istilah kita transfer knowledge ya kita sosialisasiin, tapi pada akhirnya pada saat mau harus melaksanakan pasti ada keraguan, pertanyaan baru muncul yang pada saat sosialisasi mungkin belum terbayang Baru ya. terima dulu ya. Iya. Pas sudah ngerjain, aduh ini gimana Iya. ya? Gimana? Aduh, panggil lagi. Betul. Dan ya biasanya kita sih welcome aja sih untuk kita bisa memberi advice lagi sih sebenarnya ini seperti apa After gitu. service gitu ya Bu. Tapi ada engagement baru nggak? Bisa didiskusikan. Nah, kalau keterkaitan dengan internal audit nih, gimana sih menurut Bapak Ibu nih internal audit sebagai lini ketiga nih, tapi juga kita harus sebagai garda terdepan nih dari pelaksanaan dari governance, risk, compliance, internal audit. Siapa mau mulai dulu? Ya mau internal audit seperti biasa ya. Kalau sudah terkait pengelolaan pengendalian internal, risk management pasti yang biasa menjadi garda utama yang langkah pertama pasti dari internal audit. Ya begitu juga dengan pelaksanaan PKK ini. Ya. Pengalaman kami memang pada akhirnya internal audit juga salah satu motor yang menggerakkan dari perusahaan gitu ya,
ayo apa aja yang area-area tata kelola terutama yang harus diperhatikan, yang harus disesuaikan untuk memastikan keselarasan dari grup ini. Itu sering sekali kita temuin gitu. Kan juga ditunjuk lah. Udah siap berarti ya. Tadi kan sembari kadang-kadang ngelek sebenarnya lagi mikir nih, oh ya tambahan kerjaan apa lagi itu sebenarnya Bu. Memang nggak bisa dipungkiri sih, role-nya sebagai lini ketiga assurance provider itu sangat penting di sini. Mungkin bukan istilahnya yang akan menjalankan, karena kan assurance itu kan istilahnya Advice sih sebenarnya. betul ya. Nomor satu ya pasti tidak bisa dipungkiri, lini ketiga mesti memahami dong secara organisasi keseluruhan dan konglomerasi apa requirement, tanggung jawab, role barunya, dan role baru dari misalnya PIKK-nya sendiri misalnya kan. Artinya kan di situ apa aja sih ekspektasinya sebagai sebuah PIKK. Tidak hanya ekspektasi di internal auditnya, tapi juga ekspektasi dari tata kelola secara keseluruhan. Nanti kan itu yang mungkin nanti tidak hanya diberikan advice, tapi juga di-assure juga ya, gitu. Dan di situ mungkin ada evaluasi mengenai bagaimana secara terintegrasi dan sebagai konglomerasi nanti misalnya setting strategi, setting risk appetite yang dilakukan oleh bukan oleh internal audit ya, tapi ini menjadi potentially objek yang auditable universe gitu kan, misalnya role dari Udah langsung. gitu, karena ya ini bagian yang dijaga juga lah gitu kan. Iya, Yang iya. apakah risk manajemennya sudah membantu mengidentifikasi resiko konglomerasi misalnya, dan itu sebagai apa namanya assurance provider juga mengassure proses tersebut. Bagaimana dengan monitoringnya terhadap semua resiko dan risk appetite secara konglomerasi gitu. Juga internal audit bisa memberikan value, baik memberikan advice maupun juga memberikan assurance terhadap proses tersebut. Cocok nih. Gitu. Jadi lebih paham kan. Iya. Tapi ya Pak, kalau tadi ngomongin monitoring nih, berarti harusnya di konglomerasi keuangan juga ada dong kayak komite risiko. Komite auditnya apakah juga ada Pak buat memonitor kinerja dari konglomerasi keuangan itu sendiri ya? Ada Mbak. Tidak saja dari Sky atau internal auditnya yang menambah tugas dan tanggung jawab, dari level komite juga mau nggak mau jadi ada komite terintegrasi ya. Jadi komite audit pun jadi terimbas ya jadinya untuk bisa punya pemahaman terhadap grup keseluruhan gitu ya. Dan yang pasti mungkin ini POJK-nya juga sudah lama ya udah berlangsung, dan juga beberapa perusahaan juga sudah punya, jadi ada komite tata kelola terintegrasi yang juga menjadi pemegang pengawasan ya, tanggung jawab pengawasan untuk pelaksanaan konglomerasi ini sebenarnya. Sebenarnya kan kalau ngomongin tata kelola terintegrasi udah ada sih. Udah. Benar, Tapi iya. sekarang jadi nambah mungkin karena strukturnya kan lebih luas lagi. Lebih luas. Benar. Jadi kalau dalam bayangan aku mungkin ketika ada meeting yang berkala itu, pertemuan berkala, sekarang jadinya konglomerasi keuangan terintegrasi gitu kali ini. Iya, betul. Semuanya bertambah lah ya tugas dan tanggung jawab, terutama sekarang dengan POJK ini berarti memang harus di-enforce usaha terkait dengan monitoring, pengawasan untuk memastikan semua anggota konglomerasi itu memang udah sejalan gitu. Deliverable-nya apalagi sih Bu? Tadi kan ada piagam, kemudian ada kebijakan yang harus dibuat. Terus kalau tadi ada komite dan tentunya pelaporan ya ke mungkin regulator gitu. Ada lagi nggak Bu yang berkala mungkin harus dilengkapi atau disubmit oleh konglomerasi keuangan? Ini terkait dengan pelaporan. Oke. Kalau pelaporan memang kita ikut apa yang udah digariskan di dalam PIKK ya, POJK-nya. Tapi yang pasti pengalaman kami kemarin setiap dari perusahaan yang menjadi PIKK, mau nggak mau tadi mungkin saya sudah sebutkan menyusun satu guidance ya, policy untuk group policy di level group untuk memberikan arahan foundation ya, guidance untuk semua anggota konglomerasi bagaimana supaya selaras. Jadi mungkin kalau selama ini kita lihatnya
internal audit, risk management, atau kepatuhan dan integrasi. Tapi ada aspek-aspek lain juga yang bisa kita selaraskan, seperti yang sekarang strategi anti fraud misalnya. Mungkin masih fokusnya masih di bank sekarang, tapi tidak ada salahnya untuk membuat anggota juga. Betul. Iya. Kalau termasuk juga PDP ya, perlindungan data pribadi juga bisa diselaraskan supaya awareness satu grup juga memiliki hal yang sama, PDP. Dan inisiatif-inisiatif yang terbaru juga terkait ESG, misalnya sustainability Ini yang juga susah bisa. susah Iya. nih, karena bisa jadi di si yang dalam anggota konglomerasi keuangan nggak punya tuh Bener. si sustainability initiative, kemudian PDP. PDP tadinya gas aja semuanya Iya, kan. harus dikasih education juga nih bahwa emang kamu harus ikutin saya nih sebagai induk gitu, harus punya juga, atau bisa jadi kita yang ngedrive. Kalau di bahasa POJK-nya high touch berarti ya Pak? Oke. Betul, memang kadang kita lihat, apalagi kalau misalnya yang jadi PIKK-nya misalnya yang bank, gitu. Kompleksitasnya udah tinggi, Betul. kematangannya juga udah tinggi, maturitasnya juga udah lebih tinggi ya. Nah, kalau ini menjadi parent yang baru misalnya, karena restrukturisasi dan masuklah misalnya beberapa entitas LJK lainnya, level kematangannya memang sangat berbeda, ya, baik itu dari segi manajemen resiko, mekanisme pelaporan. Nah, jadi biasanya yang tadi Bu Angelin juga udah utarakan, tiap entitas mungkin udah punya hierarki kebijakan, seperti itu. Tapi dibentuk lagi satu hierarki kebijakan di atasnya lagi, ya group policy guideline ini, gitu, yang mengatur apa yang wajib ada di setiap entitas, ya, wajib diikuti di setiap entitas. Di salah satu penugasan kami bahkan template policy mesti serupa. Kenapa? Biar nanti kalau melakukan audit selaras ya, mudah untuk dites gitu kan. It can be as simple as that. Jadi bisa jadi kalau misalnya ada policy yang belum ada di LJK anak misalnya, apakah ini jadinya menurunkan dari si PIKK-nya gitu kan, dan itu nanti diaplikasikan di setiap LJK Di-adopt anak-anak. di sana, Benar. di anak-anak dari kakaknya. Benar. Nah, penyelarasan ini, membuat kebijakan group policy guideline gitu kan, penyelarasan aktivitas, itu mungkin menjadi salah satu yang kita lihat ya istilahnya parent baru ini ya, mesti melalui bersama gitu kan. Gitu. Nah, kalau misalnya memang sudah menjadi parent di perbankan gitu kan, dan sekarang hanya menambahkan entitas tapi sudah aktivitas terintegrasinya sudah dijalankan, mungkin effortnya nggak sebanyak itu sih perubahan dan transformasinya. Biasanya yang benar-benar baru nih benar. gitu. Karena awalnya apa ya, kamu ngomong apa ya, Iya. jadi nggak tahu gitu Iya. maksudnya merekanya. Dan butuh proses juga ya. Betul. Oke. Nah, mungkin pertanyaan dari saya, masih ada waktu nggak nih? Terakhir Pertanyaan deh, terakhir ya, terakhir. oke. Terakhir. Apa sih Belum pesan buat Chief Audit Eksekutif, lalu juga Komite Audit atau Dewan Komisaris nih? Apa sih yang harus diperhatikan, atau juga poin-poin apa sih yang harus mereka ketahui atau harus di-highlight tentang konglomerasi keuangan ini? Silakan Bapak Ibu. Mau mulai dari gue aja. Yang pasti sekarang mulai dari Chief Audit dan para direksi dan juga komisaris ya, mau nggak mau yang ada harus memahami dulu bahwa tugas dan tanggung jawabnya juga harus mencakup industri yang lebih variasi ya, lebih variatif. Dengan sendirinya masih banyak yang harus kita catch up. Salah satunya pasti pengembangan diri sendiri gitu ya, pemahaman untuk bisa melakukan monitoring. Untuk bisa melakukan monitoring, setidaknya kita juga harus punya pemahaman ya. Itu sudah menjadi satu kewajiban lah, turunannya lah dari konsekuensi dari adanya PIKK ini sebenarnya. Kalau dari saya sih mungkin banyak kita selalu melihatnya, wah tambah ribet, tambah repot, kerjaan banyak gitu. Mungkin ini ada benernya gitu, kan bisa dipungkiri ya. Tapi ada kok positifnya. Kalau kita melihat dari group structure yang sudah mature, sudah berjalan dengan baik, misalnya kita fokus ke internal auditnya ya, di situ nanti mulai eksplorasi misalnya bagaimana untuk melakukan joint audit, saling belajar, mungkin juga ada secondment antara satu entitas ke entitas lain gitu, sehingga yang paham asuransi bisa paham juga perbankan, yang paham perbankan bisa paham asuransi. Dan ini menjadi development area buat staff-staff juga yang Chief Audit bisa mulai pikirkan gitu kan, bagaimana kita menambah kompetensi, memperkaya wawasan dari tim auditnya sendiri,
dan pada akhirnya mensupport tadi mungkin masukannya Bu Angelin ya untuk memperluas wawasan supaya bisa melihat apa tanggung jawab dan juga mendeteksi resiko konglomerasi lebih dini. Opportunity juga Pak, misalkan mau resign dari bank bisa masuk ke yang Ke lain. anak. Ya, betul. Harus menguasai nih ya. Positif nih. Selanjutnya. Oke. Tadi emang menarik sih jadi dari kalau boleh aku summary-kan, kita udah tahu nih bahwa yang pertama harus dilakukan adalah menunjuk dulu ya satu unit kerja ataupun yang namanya PKK untuk bisa menggovern semua struktur dari konglomerasi keuangan yang akan terbentuk gitu ya Pak. Ya. Nah, internal audit juga nggak kalah penting nih. Plus juga tadi Bu Angelin sempat mention ada piagamnya harus diperbarui, metodologinya, audit plan-nya ditambah. Tapi sisi positifnya apa tadi Pak? Kita bisa memperluas wawasan kita. Opportunity baru ya teman-teman, Yaibers, dengerin nih kata Pak Denny. Oke. Wah, nggak terasa banget nih udah di Iya. penghujung acara loh Pak Denny, Bu oke. Angelin. Terima kasih banget nih buat kedatangannya. Dit, kasih hadiah apa? Oh buat iya, narasumber? nanya-nanya ya, terus kita diemin aja enggak dong. Gimana Ya, Ibu nih? pasti punya hadiah Bener. nih. Mantap. Ya, ini untuk Bu Angelin. Terima kasih. Iya. Ini untuk Pak Terima Denny. kasih. Ini token of our appreciation Pak Denny and Iya. Ibu Angelin. Nanti Terima jika kasih. ada rekan-rekan IAIB yang mau bertanya, bisa tulis di kolom komen Komen, YouTube. benar, Nanti benar. kita sampaikan ya. Betul. Silahkan. Nah, Yaibers selalu saksikan Roti Manis di YouTube IAIB Di setiap minggu kedua. setiap bulan terbit ya, Iya. hari Jumat. Oke. Sip. Pertanyaan ditunggu paling lambat sampai minggu keempat. Betul. Nanti pertanyaan yang menarik juga kita kasih hadiah. Mm-mm. Bertaburan hadiah lah pokoknya IAIB aman. Oke, Jangan lupa untuk di subscribe, follow, dan juga like. Ya, dikunjungi juga website IAIB Indonesia. Benar. Kalau misalkan nanti ada juga mau minta Pak Denny atau Ibu Angel jadi konsultannya, silahkan. Iya, tentu bisa. Ya. Oke, kalau gitu selamat tahun baru ya Ibers. Sampai Selamat jumpa. tahun baru.